Pemirsa, anak-anak kembali menjadi target dalam pola rekrutmen jaringan terorisme, sebuah tren yang menguat dalam beberapa kasus terakhir di Indonesia. Mereka diperdaya melalui media sosial, dijerat dengan ikatan emosional, dan didekati melalui ruang-ruang digital yang tanpa pengawasan. Perekrutan ini tidak lagi mengandalkan doktrin ideologi semata, tetapi memanfaatkan kesepian, kerentanan, dan juga kebingungan identitas yang sering muncul pada usia remaja. Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan ekstrim mulai menyasar generasi paling rentan dengan metode yang semakin halus dan terstruktur. Hari ini kita akan mengulik bagaimana pola itu bekerja, faktor apa saja yang membuka celah rekrutmen, dan juga langkah penanganan seperti apa yang harusnya menjadi prioritas. Inilah catatan Sinpo modus perekrutan terorisme sejak usia dini bersama saya, Arif Rifai. Dalam 1 tahun terakhir, perekrutan anak oleh jaringan terorisme di Indonesia meningkat drastis. Densus 88 mengungkap sedikitnya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun direkrut melalui media sosial, game online, dan aplikasi pesan tertutup. 5 perekrut ditangkap dalam rentang waktu Desember 2024 hingga November 2025, masing-masing beroperasi di provinsi berbeda. Mereka menggunakan modus propaganda digital, menyebar video pendek, animasi, meme, dan musik yang dibungkus dengan narasi persahabatan untuk menjaring target. Korban yang dicari umumnya adalah anak yang mengalami bullying, broken home, atau sedang mencari jati diri. Dari platform terbuka seperti Facebook atau game online, komunikasi kemudian dipindahkan ke ruang tertutup seperti WhatsApp dan Telegram untuk menghindari pantauan aparat. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan. Sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Semua temuan ini menunjukkan perekrutan anak untuk jaringan terorisme bukan lagi pola tersembunyi, tetapi menjadi ancaman terstruktur yang masuk ke rumah, ke sekolah, dan ke ruang privat anak melalui teknologi. Pemirsa, publik kembali dikejutkan dengan perekrutan anak untuk jaringan-jaringan terorisme, radikalisme, dan juga ekstremis. Dan ini menjadi hal yang cukup mengejutkan. Dan apa yang sebenarnya menjadi motif dari perekrutan anak-anak ini? Apakah ini hanya sekedar peralihan atau justru ada agenda jangka panjang dari perekrutan anak-anak untuk jaringan-jaringan tersebut? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik, baik. Mas Bayu, kalau minggu kemarin kita membahas terkait dengan ledakan yang terjadi di SMA 72, kali ini mungkin masih mirip-mirip bahwa di balik terungkapnya kasus kemarin, ini juga ada kasus lain yang justru juga tak kalah mencengangkan bahwa jaringan-jaringan terorisme, ekstremis itu juga melakukan perekrutan terhadap anak-anak mulai dari 10 sampai 18 tahun. Dan ini juga ditulis di laman Sinpo ID di rubrik bongkar. Apa yang dari pandangan Sinpo ID terkait kasus ini, Mas? Ya, kita ingin menyampaikan pandangan kami dari redaksi terkait dengan bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua untuk kemudian melakukan pencegahan-pencegahan lebih dini lagi agar anak-anak kita tidak terpapar dengan apa yang namanya paham ekstremis maupun terorisme ya. Karena memang terbukti dengan peristiwa yang sebelumnya pernah kita bahas di episode sebelumnya, itu ada ledakan di SMA 72 dan itu juga
sangat-sangat memilukan karena memang ternyata penyebabnya adalah anak yang dalam tanda kutip korban bullying. Dan ini pada akhirnya terungkap oleh aparat kepolisian bahwasanya ini kan yang kita catat adalah rentang waktu 2025 ya. Sepanjang 2025 itu ada sejumlah pihak yang saat ini sudah ditangkap oleh aparat kepolisian dan ternyata dari hasil keterangan pemeriksaan mereka mencoba merekrut anak-anak dalam rentang waktu usia yang 10 sampai 18 tahun. Ini adalah usia di mana mereka ini sedang mungkin ada yang mengatakan mencari jati diri atau membangun jati dirinya. Ini yang pada akhirnya sangat-sangat miris. Terus kita juga melihat peristiwa ini sebagai upaya bahwasanya pemahaman terkait masalah terorisme maupun radikalisme ternyata juga dipupuk. Ada juga pihak yang ingin memupuk pemahaman tersebut ke anak-anak di rentang usia tersebut seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat ini kan ada pola kesamaan antara yang kasus kemarin yang terjadi di SMA Negeri 72 dengan ternyata yang melatar belakangi tersebut adalah terkait dengan banyak anak-anak, fakta bahwa anak-anak yang direkrut ini adalah mereka yang menjadi korban bully, kemudian mereka yang korban dari broken home dan lain sebagainya. Kalau melihat fakta ini, Mas? Ya, kalau kita lihat, jadi begini, berdasarkan hasil penelusuran aparat kepolisian, di mana mereka ini para pelaku yang merekrut anak-anak di usia rentang yang cukup produktif juga ya, itu mereka merekrutnya mungkin cara canvassingnya ya sama seperti jaringan scamming yang selama ini ada, cuma lebih spesifik lagi mereka masuk ke tempat-tempat atau enggak platform-platform digital yang itu di mana banyak anak-anak berkumpul. Seperti game, terus kemudian sosial media yang banyak digandrungi oleh anak-anak juga. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi titik tumpu di mana para perekrut ini akhirnya bisa bercengkrama dengan anak-anak secara langsung melalui media sosial, baik itu mau pesan ataupun juga meme-meme atau juga tayangan-tayangan yang berbentuk kekerasan. Sehingga pada akhirnya anak yang screen time-nya itu lebih banyak daripada anak yang melakukan aktivitas fisik di luar, mereka pada akhirnya mengkonsumsi konten-konten berbau kekerasan, terus pada akhirnya mereka terjerumus untuk kemudian terinspirasi melakukan kekerasan. Ini yang sangat-sangat miris. Ya, tentunya background anak-anak yang memiliki screen time lebih banyak ini adalah anak-anak yang ternyata punya latar belakang broken home, terus kemudian kurangnya pengasuhan dari orang tua, terus kemudian kurangnya pengawasan orang dewasa. Ini yang pada akhirnya menjadi sasaran empuk para perekrut untuk kemudian menyebarluaskan paham ekstremis seperti itu. Kalau kita melihat dari data ini kan beberapa tahun terakhir ini kan terjadi peningkatan terkait dengan perekrutan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke jaringan terorisme tersebut. Kalau melihat fakta bahwa mungkin terjadi pergeseran terkait dengan pola ataupun target dari perekrutan. Kalau beberapa puluh tahun atau bertahun-tahun sebelumnya mereka menargetkan orang-orang dewasa dengan memberikan fatwa-fatwa dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang justru menargetkan anak-anak di bawah umur, mungkin dengan memberikan secara psikologis melalui pendekatan psikologis. Kalau melihat perubahan rekrutmen ini, apakah ini bentuk karena memang sebagai alternatif saja atau justru ada strategi ataupun tujuan jangka panjang dari perubahan ini, Mas? Ya, kalau kita melihat polanya ya, kita juga meminta pendapat dari KPAI, terus kemudian aparat kepolisian yang selama ini juga dan juga pemerhati terorisme. Mereka menilai bahwasanya perekrutan ini sebenarnya adalah bentuk inovasi dari para penyebar paham ekstremisme untuk kemudian mereka bisa masuk ke jenjang yang lebih muda lagi, sesuai dengan fenomena yang selama ini mulai marak terjadi di tengah masyarakat, yaitu adalah banyaknya anak yang kemudian terlantar untuk kemudian mereka tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, atau enggak justru mereka berasal dari
broken home. Nah ini yang jadi sasaran empuk bagi para perekrut, ya kan? Karena screen time yang banyak, terus kemudian mereka bisa mengakses segala informasi yang ada di internet, terus kemudian mereka telan mentah-mentah, terus kemudian mereka pada akhirnya terinspirasi untuk melakukan tindakan yang ekstrim, ya, yang kita lihat pada akhirnya seperti bagaimana yang terjadi di SMA 72 itu. Nah itu yang merupakan sebuah akumulasi dari bentuk perasaan anak yang tidak terlampiaskan sehingga pada akhirnya dilampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Dan ini yang pada akhirnya menjadi sebuah fenomena tersendiri sehingga negara setidaknya bisa memberikan penyuluhan, ya kan, penyuluhan kepada masyarakat, terus untuk kemudian mereka lebih lagi diminta untuk memperhatikan anaknya karena memang lingkungan anak di usia 10 sampai 18 tahun ini sangat-sangat rentan untuk kemudian disusupi paham-paham ekstremisme. Ya, kita harapkan masyarakat juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di SMA 72 terus dengan adanya fenomena penangkapan para perekrut jaringan terorisme maupun penyebar paham ekstremis ini bisa kemudian mereka melakukan upaya secara preventif yaitu dengan mencegah anak-anak terlalu lama mengakses internet karena memang ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan di mana internet juga bisa memberikan dampak yang positif tapi juga di balik itu ada dampak yang negatif juga yang juga mengintai di belakangnya seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat dari penjelasan Mas Bayu ini adalah akumulasi dari faktor-faktor tersebut, mulai dari sosial, kemudian lingkungan, kemudian lamanya anak-anak terpapar dengan media sosial, hingga bagaimana pola asuh dari keluarga tersebut. Jadi ini membutuhkan, kalau kita memang ingin melindungi anak-anak dari pengaruh radikalisme, artinya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar memang anak-anak ini tidak dijadikan sebagai sasaran empuk dari perekrutan jaringan terorisme ini, Mas. Ya itu dia, karena begini, memang komponen paling intinya untuk mencegah terjadinya penyebaran paham ekstremisme ini adalah keluarga. Tapi di luar itu, lingkungan juga dibutuhkan andil yang lebih untuk kemudian menjaga bagaimana anak bisa mengeksplor dunianya tanpa harus kemudian dia terpapar dari konten-konten yang negatif yang ada di internet. Nah ini juga tentu bisa dikolaborasikan, baik itu konten kreator maupun juga pemerintah atau juga keluarga untuk kemudian memilah-milah bagaimana hal yang baik dari internet ini bisa kemudian sampai ke anak-anak, sementara hal-hal yang buruk ini bisa dicegah untuk kemudian mereka terhindar dari terpaparnya paham ekstremisme seperti itu. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh para perekrut ini adalah melalui internet, melalui media sosial yang secara terbuka, kemudian melalui game online, lalu menuju ke platform yang lebih tertutup, dalam hal ini WhatsApp ataupun Telegram secara pribadi. Kalau melihat skema dan juga strategi-strategi yang dilakukan, kemarin pemerintah juga sempat akan mengeluarkan peraturan terkait dengan pembatasan game online dan lain sebagainya. Kalau melihat langkah yang rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait pembatasan game online ini, Mas? Ya ini kita sangat mengapresiasi ya dengan adanya upaya tersebut. Tapi setidaknya begini, ketika nantinya kebijakan itu diambil, kita harapkan tidak ada yang nantinya tersita atau enggak terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Karena memang pasarnya game online sendiri memiliki peluang bisnis yang cukup besar juga untuk di Indonesia ya. Sementara dari hasil pengamatan, game online juga menjadi salah satu sarana untuk masuknya pelaku-pelaku yang melakukan perekrutan tersebut. Nah ini yang tentunya sangat-sangat harus dicari solusinya ya. Jadi maupun aparat kepolisian yang saat ini memiliki patroli cyber juga, itu yang kita harapkan bisa mengambil peran untuk kemudian ya selain itu sekolah maupun lingkungan termasuk orang tua juga bisa memberikan pemahaman literasi yang lebih baik kepada anak, bahwasanya apa yang
mereka dapat di internet itu jangan sampai ditelan secara mentah-mentah. Yaitu dengan adanya paham ekstremisme terus kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, ini yang harus bisa diberikan pemahaman kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa memilah mana konten yang baik untuk kemudian mana yang layak untuk diimplementasikan, atau mana yang setidaknya ketika ada konten tersebut terlintas di gadget mereka itu bisa kemudian diantisipasi, itu di skip atau mungkin di blok sekalian seperti itu, Mas. Artinya ini membutuhkan bagaimana peran dari dan juga pengawasan dari orang tua untuk benar-benar mengawasi anaknya ketika bermain dengan gadget agar paparan-paparan dari game online yang mungkin berbahaya ataupun media sosial ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pola pikir dan juga mentalnya. Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di beberapa negara di luar negeri yang mulai membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah umur. Mungkin tidak kalau misalkan hal tersebut diberlakukan di Indonesia, atau mungkin kalau sekarang memang belum ada rencana ke sana. Tapi terkait dengan bagaimana langkah yang dilakukan oleh negara-negara di luar negeri sana yang sudah mulai memberlakukan hal tersebut. Nah, yang menjadi sulit di sini adalah ketika aturan tersebut diberlakukan, bagaimana cara untuk kemudian melakukan moderasi terhadap forum-forum di media sosial yang secara spesifik ada ya. Misalnya itu WhatsApp, terus kemudian Telegram dan sebagainya, yang mana moderatornya ini harus kemudian bisa dikendalikan oleh pihak yang memang memiliki tanggung jawab penuh. Ya, jadi tidak kemudian pemblokiran konten dilakukan secara semena-mena dengan menutup akses yang kebebasan jurnalistik juga kan, tapi ini juga harus ada pembatasan yang lebih berimbang lagi, sehingga yang namanya konten-konten kekerasan maupun penyebaran ekstremisme ini lebih disaring lagi, dan dengan tidak kemudian tidak mengesampingkan konten-konten yang selama ini memang memiliki peran-peran untuk membangun kehidupan bersama, terus kemudian memberikan masukan-masukan yang positif, baik itu buat pemerintah maupun masyarakat. Ini yang tentunya harus kita kawal bersama. Jadi kebijakan ini memang cukup dinantikan ya. Kalau seandainya kita berkaca dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pembatasan tersebut, salah satunya ada di China juga. Itu kan mereka memang mencegah adanya produk-produk dari luar China untuk kemudian bisa diakses oleh masyarakat China sendiri, sehingga mereka membuat sosial media mereka sendiri, terus kemudian sistem pencariannya sendiri, browsernya sendiri. Ini yang mungkin bisa ditransfer ilmunya, bisa berkaca dari hal tersebut. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan ketika pembatasan internet dilakukan, setidaknya pembatasan tersebut tidak kemudian mengkungkung kebebasan berekspresi yang selama ini sudah kita junjung, ya kan? Berarti harus ada hal-hal yang menjadi ketentuan tersendiri agar ketika kebijakan tersebut di-ACC dan digolkan tidak lagi kemudian menimbulkan polemik seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua Portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan masifnya perekrutan jaringan terorisme terhadap anak-anak. Masih bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, kalau kita lanjutkan lagi obrolan kita Mas tadi terkait dengan media sosial.
celah mana di media sosial yang memungkinkan ataupun memudahkan jaringan-jaringan terorisme itu untuk menjangkau dan juga merekrut anak-anak sebagai anggotanya. Kalau kita melihat sebenarnya media sosial itu kan terutama media sosial yang terbuka seperti TikTok, YouTube, Instagram dan lain sebagainya itu kan bisa diakses oleh semua orang. Artinya tidak private, orang-orang juga bisa melihatnya secara langsung. Lalu kenapa jaringan-jaringan ini bisa merekrut anak-anak melalui media sosial yang super terbuka tersebut, Mas? Ya, kalau kita lihat fenomena anak-anak yang kemudian menjadi downline-nya para perekrut ini, ya kan, mereka ini punya background yang hampir sama rata, yaitu mereka adalah anak-anak yang korban bullying. Berarti secara nggak langsung nih fenomena bullying ini memang cukup marak terjadi di masyarakat. Baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanannya anak. Ini ada tempat yang memang dalam tanda kutip tidak aman buat anak untuk kemudian bisa mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Sehingga pada akhirnya ketika mereka menjadi korban bullying, terus mereka tidak memiliki teman untuk melampiaskan perasaannya, mengungkapkan perasaannya, apalagi mereka juga jauh dari orang tuanya, jauh dengan keluarga. Hubungannya tidak dekat, hubungannya tidak harmonis saja. Bahkan keluarganya broken home, ini yang pada akhirnya membuat si anak terakumulasi emosinya. Mereka mencoba untuk mencari pelampiasan, mereka mengakses internet lebih jauh lagi, lebih luas lagi, dengan perasaan yang sedang berkecamuk. Apalagi posisinya setelah habis dibully sama kawan-kawannya di sekolah, terus kemudian dia menjadi pribadi yang pendiam, terus kemudian mengakses konten-konten yang awalnya mungkin hanya sekedar browsing saja, terus kemudian ia tertarik, terus kemudian secara algoritma pencarian pada akhirnya anak itu bisa terus-terusan mengakses yang bentuknya negatif. Pada akhirnya anak dia terpapar juga, dan itu bisa berimbas sangat-sangat negatif sebagaimana kita tahu pada akhirnya yang terjadi fenomenanya seperti yang kemarin kejadian di SMA 72. Nah, ini yang menjadi warning buat semua pihak untuk kemudian bisa bersama-sama merangkul anak yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang. Dan itu juga bisa kita lihat juga kalau seandainya anak sering mendapatkan bully, itu ya sesama kawannya pun juga harus merangkul mereka. Jadi bukan hanya pihak keluarga saja ya, tapi pertemanan buat para remaja ini juga ya cukup harus kemudian diberikan penyuluhan, baik itu dari kalau seandainya keluarganya nggak masuk ya pemuka agama, ya kan, tinggal mereka menyuluhkan bahwasanya para remaja setidaknya jangan melakukan kekerasan atau melakukan pembulian terhadap orang lain, karena itu memang tidak memberikan dampak yang positif. Justru mereka anak yang mendapatkan bully itu pada akhirnya terakumulasi emosinya dan melampiaskan dengan hal yang negatif seperti itu. Mas Bayu, berbicara terkait dengan logaritma di media sosial ini, seberapa berpengaruhnya logaritma ini terkait Algoritma. dengan algoritma terkait dengan paparan konten-konten yang ingin kita lihat itu. Kalau kita melihat, bahkan kalau kita berbicara terkait algoritma ini, sebelum kita mengetik atau bahkan kita berbicara terkait sesuatu belum di media sosialnya, ketika kita membuka itu sudah muncul di media sosial kita, baik itu di Instagram ataupun TikTok. Algoritma begitu luar biasa. Seberapa berpengaruhnya itu terkait dengan perekrutan ini, Mas? Nah, kalau kita lihat fenomenanya seperti ini. Algoritma ini memang sebagaimana kita tahu mungkin mulai mengarahkan ke konten-konten yang memang si anak ini disukai adalah bagaimana ia kemudian memilah jumlah screen time yang selama ini dia akses itu mana yang lebih banyak, maka nantinya video yang serupa itu akan kemudian muncul kembali. Nah, ini yang simpelnya seperti ini. Kalau seandainya si anak melakukan screen time, terus kemudian ia mencoba scroll dengan konten-konten yang selama ini menurut dia menarik. Terus kemudian ketika masuk ke konten-konten yang secara spesifik menjual konten-konten kekerasan maupun tindakan-tindakan secara ekstrim, dia tonton lebih dari 10 sampai 15 detik. Terus kemudian konten tersebut secara nggak langsung sudah masuk ke algoritma yang internet yang kemudian pada akhirnya
anak akan terus mendapatkan konten yang serupa karena memang aksesnya lebih panjang ketimbang konten-konten lain yang menurut dia kurang menarik. Jadi kalau yang lain di skip, di scroll saja. Terus kemudian ketika ada konten yang berbau ekstrim, berbau tindakan kekerasan, dia menonton lebih lama, pada akhirnya konten tersebut akan terus berdatangan. Dan ini yang pada akhirnya bisa menjadi celah bagi para pelaku untuk kemudian terus membuat konten, terus melihat potensi siapa saja. Kan kalau seandainya kita lihat di studio, di Google Studio itu kan ada akses berapa pemirsanya, terus kemudian rentang usia berapa. Kalau seandainya si anak yang mengakses konten tersebut juga kelihatan rentang usianya, oh berarti konten yang ini bagus nih untuk kemudian diulang lagi atau enggak setidaknya memberikan konten-konten yang serupa seperti ini. Nah, ini diproduksi lagi kontennya, terus kemudian mereka buat lagi. Masuklah pemahaman tersebut secara halus, kemudian diam-diam si anak mencerna. Ketika ada perasaan yang sama dengan emosi yang kemudian ia luapkan, nah dari situlah para pelaku yang melakukan perekrutan anak ini masuk melalui celah-celah seperti ya, direct message mungkin, atau enggak WhatsApp atau enggak lewat komentar-komentar yang kemudian saling berbalasan, dan ini yang pada akhirnya anak jadi terinspirasi melakukan kekerasan seperti itu. Mas, kalau kita mengamati aktivitas pelaku, apakah memang si pelaku-pelaku atau jaringan terorisme itu memang sudah mengkhususkan membuat konten-konten yang memang mungkin berbau kekerasan atau lain sebagainya ya, tapi memang dikhususkan untuk ditujukan ke anak-anak untuk pendengar ataupun penonton anak-anak di bawah umur itu, atau memang sebenarnya mereka itu ya buat konten aja ya, tapi entah siapa saja yang terpengaruh akan direkrut atau memang dikhususkan untuk anak-anak ini, Mas? Ya kalau kita lihat perbedaan fenomenanya dengan perekrutan jaringan terorisme beberapa puluh tahun yang lalu, di mana dulu pelaku terorisme itu direkrut karena mereka memang memiliki kehidupan yang kurang baik. Terus ada mimpi untuk kemudian mewujudkan hal-hal yang selama ini tidak bisa mereka akses. Hal-hal yang selama ini tidak bisa mereka dapatkan di dunia, terus kemudian dijanjikan dengan janji-janji surga kan. Nah terus ketika janji-janji tersebut masuk ke dalam otaknya, terus kemudian para calon pelaku ini brainwash, tercuci otaknya, ya pada akhirnya mereka mau menuruti apa saja yang diberikan diberikan petunjuknya oleh yang mengarahkan, mentornya ya kan. Sementara untuk masuk ke fase sekarang, ini kan semua pihak bisa mengakses internet ya kan, dan internet ini bisa diakses oleh siapapun. Terus kemudian ketika anak mulai menjadi pelaku yang mengkonsumsi konten-konten negatif secara algoritma, itu juga dia pun pada akhirnya jadi konsumen dari konten-konten yang selama ini dibuat oleh para pelaku. Nah ini yang pada akhirnya anak kemudian bisa mempelajari bagaimana kalau yang di SMA 72 ya, bagaimana kemudian melakukan tindakan kekerasan, terus merencanakan sebuah bom, apalagi yang ditemukan di SMA 72 bukan satu loh bomnya, ya kan? Itu ada 5, berarti ada cara untuk kemudian dia bisa mengakses bagaimana informasi untuk merakit sebuah bom, bahkan bomnya ada pemicunya, ya kan? Ada detonatornya. Ini yang tentunya harus kita bisa moderasi ya. Jadi kita moderasi bagaimana konten-konten yang bisa diakses oleh anak ini bisa ditanggulangi, karena memang bukan hanya akses internetnya saja ya, toh juga anak-anak ini juga bisa mengakses konten-konten yang berbau kekerasan atau secara eksplisit itu berbau pornografi juga ya kan, itu bisa diakses melalui VPN kan. Sementara VPN ini bisa kita akses di mana-mana, maupun di Google Play Store itu juga banyak, terus di App Store juga banyak. Nah ini yang harus kemudian pemerintah lebih jeli lagi melihatnya, sehingga pada akhirnya nantinya kalau seandainya diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini benar-benar straight untuk membatasi konten-konten yang memang berbau negatif, terus kemudian
tidak membatasi yang namanya kebebasan jurnalistik, yang kebebasan berekspresi yang selama ini sudah kita junjung seperti itu. Dengan kata lain sebenarnya para perekrut ataupun jaringan ini sebenarnya membuat konten yang bisa diakses oleh siapa saja dan memang kebetulan si anak ini mungkin konten tersebut relate dengan apa yang terjadi di hidupnya sehingga itu konten tersebut yang terus memaparkan dia, Mas. Ya, jadi begini. Nantinya kalau seandainya ada kebijakan untuk melakukan pembatasan, pemerintah setidaknya punya payung hukum yang bisa menjerat pelaku penyebar konten-konten yang berbau negatif, apapun itu kontennya, ya kan? Apakah itu kekerasan maupun pornografi, ini yang setidaknya harus segera dibuatkan regulasinya sehingga pada akhirnya anak-anak kita bisa lebih aman untuk kemudian mengakses internet dan juga tidak lagi kita perlu was-was lagi agar anak-anak kita tidak terbebas dari yang namanya konten-konten yang berbau negatif. Dan tentunya bukan hanya pemerintah saja, tapi juga lingkungan maupun masyarakat termasuk keluarga juga harus berperan aktif kemudian menjaga anak-anak untuk kemudian tidak terlalu lama mengakses gadget mereka karena memang pada akhirnya semua konten negatif tersebut ya berawal dari gadget yang selama ini mereka akses seperti itu. Mas, kalau kita melihat dari 5 tersangka yang kemudian sudah ditangkap oleh Densus 88, ini kan akhir-akhir ini juga ada yang menyebar ancaman akan melakukan serangan ataupun pengeboman di gedung parlemen Senayan, Jakarta. Kalau melihat ini juga artinya ancaman-ancaman ini mungkin bisa saja menyasar ataupun perekrutan menyasar ke orang-orang yang memiliki sentimen terhadap pemerintah, Mas. Ya, karena memang begini, ketika ada sebuah kebijakan yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan masyarakat ya, karena memang begini kan Indonesia ini kan terdiri dari beragam suku dan budaya ya. Jadi ketika ada kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, terus kemudian ada segelintir orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut kan kemudian dikritisi. Cuma ada beberapa pihak yang justru memanfaatkan hal tersebut untuk kemudian membuat sebuah framing bahwasanya ini adalah upaya dari sosok A atau sosok B untuk kemudian melakukan menindas masyarakatnya dan sebagainya. Ini yang tentunya pada akhirnya menjadi sebuah cara bagi para perekrut untuk kemudian melihat mana pasar yang harus mereka ambil. Karena pada akhirnya anak-anak ini kan yang masih belum lama mengakses dunia internet ini kan di usia 10-18 bisa disusupin dengan konten-konten tersebut, terus kemudian mereka berpikir lebih ya bukan di usianya yang bukan ya berpikir tentang hal-hal yang memang setidaknya di usianya itu belum harus dipikirin kan. Terus kemudian disusupi dengan konten-konten tersebut dan itu terus dilakukan secara berulang ya nggak menutup kemungkinan mereka pun pada akhirnya terpapar. Ini yang kemudian menjadi concern buat Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat juga harus melihat lebih dalam lagi bagaimana anak-anak mengakses internet, terus kemudian konten apa saja yang selama ini mereka nikmati. Jangan sampai selama ini mereka memberikan gadget untuk kepada anak-anaknya, terus kemudian mereka lepas tangan begitu saja. Sehingga anak pun juga bebas mengeksplorasi dunianya sesuai dengan yang ada di konten di gadgetnya, terus kemudian ya mau nggak mau paham-paham ekstrim yang selama ini sudah diproduksi oleh para pelaku ini bisa diakses oleh mereka seperti itu. Mas, kalau kita melihat dari sisi hukum, dari sisi penegak hukum, bagaimana harusnya penegak hukum ini melihat anak-anak yang sudah direkrut ataupun sudah terpapar dengan paham-paham radikalisme ataupun terorisme ini dilihat sebagai ketika mereka sudah melakukan tindakan seperti di SMA Negeri 72 tersebut, melihatnya apakah mereka sebagai tersangka yang harusnya dihukum atau justru melihat sebagai korban? Ya, kalau kita lihat selama ini yang dilakukan oleh aparat ya, ketika ada pihak yang memang dalam tanda kutip ini terpapar paham-paham terorisme atau ekstremisme, ini kan mereka kemudian
diamankan. Diamankan ini bukan berarti mereka ditangkap ya. Diamankan itu adalah ditempatkan mereka di tempat yang bisa dipantau. Terus kemudian dalam proses tersebut para pihak yang diamankan ini, anak ataupun keluarga, karena kan kalau aksi terorisme ya kita lihat aksi terorisme ya, itu kan misalnya pelakunya A, pasti ada istrinya atau ada suaminya dan sebagainya. Ini yang kemudian dijaring bersama, terus kemudian diamankan, dan itu dalam prosesnya mereka akan dilakukan rehabilitasi. Sama seperti mungkin pecandu narkoba ya. Cuma kalau ini kan dampaknya lebih sistemik lagi karena menyebarnya dari keluarga. Kalau narkoba kan person to person kan. Kalau ini kan bisa satu keluarga terpapar, terus kemudian jaringan keluarganya kan juga ikut terpapar juga. Makanya kemudian dilakukan rehabilitasi. Terus setidaknya dipandang mereka ini bukan langsung sebagai pelaku. Walaupun memang di lingkungan keluarganya menganut paham-paham ekstremisme. Setidaknya bisa lebih kemudian dipandang mereka ini adalah ya korban yang kemudian masih bisa diselamatkan untuk kemudian direhabilitasi, diberikan pendidikan, diberikan penyuluhan, atau setidaknya dicarikan solusi setelah mereka nanti pasca rehabilitasi. Sebagaimana kita tahu sejauh ini memang ada banyak napi teroris yang kemudian setelah mereka dibebaskan, mereka berikrar untuk setia kepada NKRI. Ini yang kemudian menjadi pattern yang bisa disuarakan atau nggak disampaikan kepada para pihak-pihak yang diamankan tersebut. Bahwasanya ini loh contoh orang yang pernah terpapar paham radikal, tapi kemudian dia bisa survive dan dia bisa sukses dalam hidupnya. Karena memang Sinpo juga mencoba menghubungi para mantan napi teroris ini juga, dan mereka juga berpendapat bahwasanya sebenarnya untuk mencegah paham-paham terorisme atau radikal ini terpapar ke anak ya dengan cara memberikan penyuluhan atau enggak mempererat hubungan keluarga saja. Jadi dengan cara kedekatan keluarga ini kemudian secara emosional mereka kan lebih stabil juga ya kan. Jadi lebih terjaga dan tidak lagi kemudian mencari alternatif bagaimana mereka bisa mengakses internet dan juga mengakses konten-konten yang berbau negatif seperti sebelumnya. Seperti itu. Baik Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan masifnya rekrutmen terkait dengan jaringan-jaringan terorisme terhadap anak-anak di bawah umur. Mas Bayu, kalau kita melihat tadi kita sudah membahas terkait dengan faktor-faktor media sosial, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh si rekruter ini ataupun jaringan-jaringan terorisme ini. Tapi kalau kita melihat dari akar masalahnya, Mas, sebenarnya akar masalahnya ini kan ada pada kehidupan sosial, keluarga, kemudian mungkin keterasingan dari si anak itu sendiri. Kalau dari kacamata Sinpo ID, apakah ini termasuk dengan masalah ekonomi dan juga kemiskinan ini, apakah juga menjadi salah satu faktor yang turut memperumit kasus-kasus terorisme di Indonesia ini, Mas? Ya, kalau kita lihat fenomenanya terkait masalah hubungan kekerabatan antar keluarga, juga bisa dikatakan faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu kemudian anak jarang mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perhatian lebih dari keluarga. Sehingga anak kemudian pada akhirnya mengakses internet
dengan serampangan, terus kemudian dia juga ya pada akhirnya terpapar dengan konten-konten yang negatif, yang berbau dengan ekstremisme, radikalisme dan sebagainya. Ini yang kemudian pada akhirnya pemerintah juga bisa melihat lebih dalam lagi untuk kemudian memberikan solusi, yaitu dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Baik itu dengan kemudian mendatangkan investasi-investasi yang positif buat Indonesia, membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi, terus menjanjikan sebuah project bisnis yang baik buat masyarakat lebih luas lagi, sehingga pada akhirnya kehidupan ekonomi masyarakat pun meningkat. Terus kemudian yang namanya ketika kondisi ekonominya lebih stabil dan lebih baik lagi, berarti secara nggak langsung kan untuk celah-celah kemudian anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya pun juga lebih celahnya lebih kecil lagi, sehingga anak lebih sebuah keluarga bisa hidup lebih damai lagi, lebih tentram lagi dengan adanya kecukupan ekonomi, sehingga anak lebih dekat dengan keluarganya dan ya terbebas dari yang namanya konten-konten negatif tersebut seperti itu. Kalau kita melihat upaya penanggulangan terorisme khususnya pada anak-anak ini perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih holistik, karena kalau kita melihat akar masalahnya ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak kemudian bisa masuk ke dalam jaringan terorisme tersebut, Mas, termasuk masalah ekonomi tadi yang sudah dijelaskan. Ya karena kan begini. Kondisi sebuah keluarga yang pada akhirnya jarang memberikan perhatian kepada anak, ini kan bisa dilihat secara lebih luas lagi bagaimana peran orang tua di dalam keluarga tersebut. Apakah selama ini orang tuanya justru lebih sibuk bekerja karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ini kan sangat-sangat miris ya. Ketika mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara si anak kurang mendapatkan perhatian, pada akhirnya kan anak yang menjadi korbannya, kan seperti itu. Bila seandainya proses si orang tuanya mungkin mendapatkan rezeki atau enggak lebih pemasukan yang income yang lebih untuk kemudian tanpa harus mengorbankan si anak, berarti lingkungan ekonominya kan lebih baik lagi, ya kan, dengan adanya stabilitas ekonomi yang lebih menyentuh kepada masyarakat kecil, terus secara nggak langsung anak bisa lebih dekat lagi dengan orang tuanya, tidak lagi kemudian terkungkung dengan kondisinya yang tersendiri, karena memang orang tuanya sibuk untuk bekerja, apalagi kerjanya lebih dari 12 jam, ya kan, ini yang sangat-sangat disayangkan, atau enggak bahkan ditinggal jauh. Kalau sebagaimana kita tahu kan, ada beberapa anak yang memang orang tuanya mau nggak mau dia harus pergi ke luar negeri menjadi seorang TKI, terus kemudian si anak ditinggal dan terpaksa harus hidup mandiri, terus kemudian dalam kemandiriannya ya ini yang menjadi celah buat para perekrut itu memberikan konten-konten yang negatif yang kemudian bisa diakses oleh anak. Nah ini yang harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah pun juga kita harapkan juga bisa mencari inovasi yang bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat secara luas lagi di Indonesia, sehingga anak-anak bisa lebih terjamin kehidupannya dan mendapatkan kasih sayang yang lebih, sehingga kedekatan mereka dengan orang tua itu terjalin dengan baik, dan juga pada akhirnya konten-konten yang negatif pun bisa lebih ditangkal seperti itu. Dan kalau kita melihat faktor-faktornya tadi, selain dari faktor keluarga dan juga ekonomi, faktor sosial, pertemanan dan juga lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seorang anak kemudian bisa terjaring ataupun masuk ke dalam jaringan terorisme. Salah satunya adalah terkait bullying. Kalau kita berkaca pada kasus di SMA Negeri 72 kemarin, setelah ditelusuri, si pelaku ini juga merupakan korban bullying. Dan sayangnya bullying ini terjadi hampir di semua jenjang pendidikan, mulai dari mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga kasus-kasus bullying ini marak sekali terjadi. Mungkin kemudian korban bullying ini merasa ada wadah di media sosial atau di konten-konten tersebut bisa menyalurkan yang mungkin tidak bisa disalurkannya di dunia nyata, Mas. Nah ini yang jadi sebuah fenomena yang cukup miris di dalam dunia pendidikan ya. Sebagaimana kita tahu, kalau yang ramai di
di perbincangan sebelumnya, bullying ini bahkan bisa mengakibatkan seseorang mengakhiri hidupnya, ya kan, seperti yang terjadi di Universitas Udayana, terus kemudian di yang sempat ramai itu dibicarakan yang masalah koas itu kan, keperawatan. Berarti secara langsung kan ada tradisi bullying yang sejauh ini masih mengakar di masyarakat. Ini yang kemudian harus menjadi sebuah kesadaran bersama ya. Karena memang bukan hanya di lingkungan sekolah atau di lingkungan anak usia dini saja, tapi juga ternyata di lingkungan jenjang perguruan tinggi pun masih ada. Berarti secara bahkan jenjang profesi pun masih ada. Ini yang sangat-sangat harus menjadi sebuah perhatian bersama, bahwasanya praktik bullying ternyata bisa memberikan dampak negatif terhadap para korbannya. Dan khusus untuk masalah korban bullying terhadap anak ya, yang sebagaimana hari ini kita bahas, ada peran penting selain dari orang tua, juga peran guru yang ada di sekolahan untuk kemudian bisa lebih melihat murid-muridnya, lebih aware lagi bagaimana kondisi para siswanya yang selama ini mereka ajar. Karena memang kan begini, ada anak yang memang gampang untuk kemudian bergaul dengan sesama teman, terus kemudian dia dikenal supel. Tapi juga ada anak yang dikenal pendiam. Ketika anak ini lebih pendiam, terus kemudian tidak memiliki kawan yang bisa menyalurkan emosinya, atau setidaknya kawan untuk bercerita, ya pada akhirnya anak melakukan pelampiasannya dengan mengakses gadget. Terus kemudian dengan caranya mengakses gadget ini ya pada akhirnya jadi sebuah celah tersendiri, dengan apalagi kondisinya habis dibully di sekolahnya, terus kemudian pulang ke rumah dia mengakses gadget, terus kemudian di internetnya itu juga konten-kontennya negatif. Ya ini yang pada akhirnya menjadi sebuah pemicu buat si anak melakukan tindak kekerasan di kemudian hari. Dan proses perekrutannya yang dilakukan oleh para pelaku ini terhadap anak ini mungkin tidak spesifik ditujukan ke kegiatan tertentu, tapi dia hanya memberikan sebuah pemahaman ekstrim, terus pemahaman radikal yang nantinya ya kita nggak tahu kapan itu akan meledak. Ya kan? Ini menjadi sebuah bom waktu yang kemudian ditanamkan oleh para perekrut, sehingga nantinya ya si anak tergantung ke depannya dia akan melakukan kekerasan di mana, ya tergantung si anaknya itu posisinya ada di mana. Terkait dengan maraknya bullying tadi Mas, mulai dari semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, mungkin ya kita fokus kepada bullying yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Apakah memang karena adanya pemakluman di masyarakat terkait dengan yang namanya masih anak-anak atau yang namanya masih remaja, kemudian bullying ataupun itu dianggap sebagai sesuatu yang main-main dan lain sebagainya, padahal dampaknya bagi si korban ini sangat fatal, antara dia bisa mengakhiri dirinya sendiri atau justru melakukan hal-hal ekstrim dengan melakukan pembunuhan atau yang terjadi pada SMA 72 kemarin, melakukan pengeboman itu. Ini yang harus jadi kesadaran bersama ya. Kalau seandainya ada sebuah praktik bullying yang memang terjadi di lingkungan dekat kita. Kalau seandainya kita saat ini kan di lingkungan profesi ya. Terus kemudian ada praktik bullying. Ini yang harus bisa segera kemudian menjadi sebuah kesadaran bersama bahwasanya praktik tersebut harus segera dihentikan. Jadi kalau seandainya dalam sebuah komunitas terus kemudian ada praktik bullying, terus setidaknya komunitas tersebut punya kesadaran untuk mencegah yang namanya bullying, atau setidaknya melakukan sosialisasi lah ke dalam. Karena memang jika seandainya terjadi sebuah bullying, mungkin bullying hanya sekedar gurauan ya awalnya seperti candaan, memanggil A dengan nama yang tidak disenangi oleh si A, itu memang menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau itu menjadi pemakluman, terus kemudian si A pada akhirnya sakit hati, nah terus kemudian dipendam, ini yang bisa menjadi bom waktu di kemudian hari mereka para korban bullying ini melakukan kekerasan di kemudian hari. Atau ya yang lebih ekstrimnya lagi seperti yang terjadi di SMA 72 itu. Itu yang pada kita harap masyarakat bisa kemudian secara betul-betul sadar, memahami bahwasanya selama ini praktik-praktik bullying secara nggak langsung
secara tidak sadar dilakukan. Nah ini yang harus menjadi sebuah pemahaman bersama sehingga kedepannya ya namanya praktik bullying ini setidaknya bisa lebih dihindari lah. Dengan memanggil panggilan yang tidak disenangi oleh orang yang kita panggil, ini menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bahwasanya panggilan terhadap orang tersebut itu adalah bentuk bullying walaupun masih tipis-tipis. Ini yang harus sama-sama kita hindari sehingga tidak lagi ada bullying yang kemudian dimaklumi sebagai gurauan seperti itu. Ini memerlukan sensitivitas dari semua pihak, lingkungan juga, karena ketika kita melihat mungkin di lingkungan kita melihat ada anak-anak ataupun orang-orang yang secara eksplisit dibully. Artinya kalau kita sendiri diam dan merasa tidak peduli, itu bentuk dari pembulian itu sendiri. Kita menjadi bagian. Menjadi bagiannya karena begini, karena ketika dia tahu di situ ada praktik pembulian, terus kemudian dia hanya berdiam sendiri saja, secara nggak langsung dia berperan untuk kemudian yang namanya pembulian ini bisa tetap lestari di lingkungannya. Karena ini fenomena bullying bukan hanya terjadi di bahkan di lingkungan perumahan gitu, lingkungan yang dalam tatanan sosial RT RW pun bisa terjadi bila seandainya ada warga yang memang selama ini memiliki cara pandang berbeda dengan warga kebanyakan, nah terus mereka melakukan pengasingan terhadap keluarga tersebut, ya ini kan juga bentuk bullying. Ini yang harus jadi sebuah kesadaran bersama sehingga pada akhirnya semua pihak itu bisa paham bahwasanya bentuk pengasingan atau enggak melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh orang lain itu adalah salah satu bentuk bullying. Jadi kita harap masyarakat lebih aware lagi kepada lingkungannya sehingga nantinya yang namanya praktik bullying ini tidak kemudian dimaklumi lagi di kemudian hari seperti itu. Ini lagi Mas, kalau kita berbicara terkait dengan strategi jangka panjang untuk mencegah praktik-praktik terorisme termasuk dengan bullying ini tadi, jangan sampai ini hanya berhenti ketika ada insiden-insiden. Ini kan baru hangat ketika ada insiden kemarin kemudian menjadi perbincangan, tapi untuk jangka panjangnya kemudian terlupakan dan akhirnya kembali meledak lagi. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk dalam jangka panjang ini melindungi anak-anak kita dan juga generasi kita dari melakukan ataupun menjadi korban bullying dan juga akhirnya tidak terjerumus ke dalam jaringan terorisme tersebut, Mas? Oke, yang pertama yang setidaknya bisa dilakukan lebih awal oleh masyarakat secara individu adalah mencegah dirinya melakukan bullying terhadap siapapun, ya kan? Dengan mencegah hal tersebut berarti secara langsung ia sudah meredam apa yang sebenarnya menjadi sebuah pemicu bullying, ya kan? Ketika dengan meredam tersebut, ketika ada terlintas atau enggak dalam sebuah perkawanan atau enggak perkumpulannya dalam komunitas yang selama ini dia diami, terus kemudian ada praktik-praktik bullying, mereka tentunya kita akan lebih aware lagi dengan adanya kesadaran tersebut. Berarti secara nggak langsung kita juga bisa bersama-sama untuk menyuarakan bahwasanya apa yang kalian lakukan selama ini adalah bullying. Jadi tolong jangan dilakukan lagi. Mengasingkan orang, terus kemudian memanggil dengan panggilan yang tidak disenangi itu adalah bentuk bullying. Jadi tolong stop bullying karena memang bullying itu memberikan dampak negatif terhadap siapapun. Seperti itu. Baik, itu tadi ya. Jadi intinya kita semua butuh sensitivitas dari masyarakat, dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita tanpa sadar kita sendiri yang sudah melakukan bullying terhadap teman ataupun tetangga dan lain sebagainya. Kita harus dan juga ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkin ini bagian dari bullying, kita juga jangan hanya tinggal diam ataupun acuh tak acuh, karena ketika kita diam, ketika melihat teman ataupun saudara kita dibully, itu menjadi bagian dari bully itu sendiri. Mas Bayu, terima kasih sudah hadir dan juga membahas tema kita di hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.